atom dibagi menjadi 5. Yang pertama teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori Rutherford, yang keempat Bohr, dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama dan atom-atom unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan atom dan atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk suatu molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kelebihan dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Proust. Dan kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan sifat listrik, materi, cara atom-atom saling berkaitan, dan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. 2. Teori atom Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Namun sayangnya, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi, dan tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel alfa atau partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun ada sebagian yang mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan atau kekurangan dan kelebihan teori Rutherford itu sendiri. Kekurangan dari Rutherford adalah tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Seharusnya gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pemancaran energi, sehingga energi elektron akan berkurang dan lintasannya semakin mendekati inti dan akhirnya lebur ke dalam inti. Elektron juga memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Selain itu juga, teori Rutherford tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Sedangkan kelebihannya adalah Rutherford mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dengan elektron yang mengelilinginya, serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Teori atom Niels Bohr. Kelebihannya mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Kekurangannya belum mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Kulit elektron yang mengelilingi inti ternyata berbentuk elips, bukan lingkaran. Pendapat Bohr, elektron hanya berperilaku sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang. Teori atom mekanika kuantum. Teori ini didasari oleh beberapa teori lainnya, seperti dualisme partikel gelombang oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Yang kedua, persamaan Schrödinger oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Dan yang ketiga, asas ketidakpastian Heisenberg pada tahun 1927. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum juga disebut model awan elektron. Adapun kelebihan dari teori mekanika kuantum ini, yakni dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilangan-bilangan kuantum serta peluang atau kebolehjadian menemukan posisi elektron yang disebut orbital. Dan mampu mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya. Namun, sayangnya ada kekurangan dari teori ini, yakni
sulit diterapkan untuk sistem makroskopis berskala lebih besar dengan kumpulan atom seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia.